Menurut informasi dan kognisi Jie Luo, Feng Tianxing seharusnya tidak muncul di hadapannya sekarang. Lebih tepatnya, dia seharusnya tidak muncul di sini dengan sikap yang begitu kuat. Karena Feng Tianxing sekarang memiliki 100.000 setan di tangannya, dampaknya pada seluruh situasi pertempuran sudah dapat diabaikan. Bahkan jika dia menjaga posisi yang sangat penting baginya, seharusnya tidak seperti ini. Dia harus memohon dengan suara rendah. Membiarkan dirinya sendiri beri dia dukungan, bahkan berikan dia bantuan dalam berbagai aspek. Tidak peduli seberapa buruknya, bahkan jika dia mundur 10.000 langkah lagi, pilihan terbaik Feng Tianxing adalah mencari perlindungan di Song Yi. Setidaknya ada kekurangan tenaga kerja di pihak Song Yi. Jika Feng Tianxing bersedia pergi ke sana, Song Yi akan bersedia memberinya perawatan yang lebih baik, dan dia juga dapat menggunakan masalah ini untuk mulai mengepung dan melenyapkan Feng Tianxing. Tapi Feng Tianxing tidak membuat pilihan yang diharapkan ini. Tidak hanya dia tidak melakukannya, tetapi dia benar-benar melebihi harapannya dengan memutar 100.000 setan menjadi seutas tali, memungkinkan mereka untuk membangun garis pertahanan awal hanya dalam beberapa hari. Setidaknya di permukaan, dia telah melakukan yang terbaik dengan kekuatan penuh. Tapi masalah seperti ini muncul lagi. Di antara informasi yang didapat Jie Luo, Feng Tianxing sama sekali tidak melepaskan ide untuk menghadapinya. Artinya, dia harus lebih rela melihat dirinya kempis. Jika tidak, dia pasti memiliki alasan yang lebih dalam untuk melakukannya. Jadi, tujuan kedua. Tujuan, hanya dua kata sederhana ini yang membingungkan Jie Luo. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Feng Tianxing muncul di depannya dengan cara yang begitu kejam. Begitulah pertanyaan yang baru saja saya dapatkan. Feng Tianxing hanya tersenyum ketika mendengar ini, dan duduk dengan santai. Apa tujuannya? Kamu adalah tuanku, dan aku adalah muridmu. Meskipun kamu telah melakukan banyak hal untuk membuatku tidak senang, sebagai seorang murid, aku tidak dapat melakukan yang terbaik untuk membantu tuannya. Kalau tidak, bagaimana aku bisa meyakinkan mereka kakak beradik? Jie Luo tiba-tiba terkejut, dan tinjunya terkepal tanpa sadar. Memang, sekarang murid-muridnya masih dari tingkat yang diistimewakan, dan mereka masih merupakan kelompok yang harus ditoleransi oleh Jie Luo bagaimanapun caranya. Feng Tianxing menjelaskan kali ini bahwa dia tidak ingin bergantung pada Song Yi. Dia hanya ingin mengandalkan bawahannya, dan dia melakukan banyak hal dengan sangat indah, hanya untuk mencari kartu hol untuk dirinya sendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Itu masih masalah yang sama yang menyebabkan banyak sakit kepala pada Jie Luo. Jika Feng Tianxing terbunuh dengan cara yang tidak masuk akal, murid-muridnya pasti akan memberontak dan tidak akan pernah memiliki perasaan yang baik padanya. Dia menyebar dari istana ke bawah. Momen jembatan akan crash. Pukulan ke Jie Luo ini bahkan tidak sedikit pun. Diperlukan setidaknya beberapa ratus tahun untuk menyelesaikan poin kunci ini sepenuhnya. Ini akan memakan waktu sampai bawahan Jie Luo benar-benar terintegrasi dan Jie Luo tidak lagi bergantung pada murid-muridnya sebelum dia dapat menyerang Feng Tianxing. Tapi itu harus menunggu setidaknya 100 tahun. Tinju Jie Luo sudah terkepal erat, berderak. Feng Tianxing menjadi sombong di depannya hari ini. Pada dasarnya untuk mendapatkan jawaban yang akurat darinya dan memaksanya untuk membuat pilihan. Sekarang bukan waktunya untuk ragu. Setelah Feng Tianxing membuat pertahanan yang begitu indah, sekarang saatnya baginya, Jie Luo, untuk mengungkapkan pendapatnya. Apakah Anda ingin menjadi tiran yang kejam dan tidak baik, atau terus meminjam jaringan kontak para murid ini? Hahaha, Jie Luo tertawa terbahak-bahak, tinjunya rileks, dan matanya menjadi lebih baik. Tianxing, jangan marah. Saya bertaruh dengan patriark dari keluarga besar untuk guru saya. Dia mengatakan bahwa begitu Anda meninggalkan sisi saya, Anda tidak akan lagi mematuhi perintah saya. Taruhannya adalah apakah seluruh keluarga besar bersedia untuk setia sekarang taruhan ini telah berakhir. Saya juga akan menyiapkan pasukan jutaan setan di sisi saluran luar angkasa. Jika ada tindakan di masa mendatang, Anda dapat melaporkannya tepat waktu, dan pasukan akan tiba paling banyak dalam setengah batang dupa. Tianxing, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Guruku sangat optimis tentangmu, tapi aku benar-benar tidak memiliki kandidat lain yang cocok saat ini. Tianxing, kamu harus menjaga posisi ini untuk guruku. Feng Tianxing juga tersenyum ringan dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Kata-kata guru serius, itulah yang harus dilakukan murid. Di permukaan, keduanya harmonis dan telah kembali ke keadaan semula. Namun nyatanya, sebuah celah telah tertanam di hati mereka. Feng Tianxing tidak percaya apa yang dikatakan Jie Luo dengan santai, dan bertaruh dengan keluarga besar. Taruhan yang disebut berakhir, itu hanya petunjuk bahwa Jie Luo ingin membalikkan masalah ini, karena dia memeras Feng Tianxing dari pusat kekuatan, dan sekarang dia harus berhenti menyerang Feng Tianxing. Semua hal ini menjumlahkan. Makan lebih yang kalah jelas dia, Jie Luo. Tidak peduli apa sikap mereka berdua, selama Feng Tianxing tidak memberontak, Jie Yu palsu, yang sejauh ini merupakan tingkat perlakuan tertinggi di antara iblis, akan benar-benar jatuh ke tangan Feng Tianxing. Selain itu, Feng Tianxing juga mendapatkan kartu hol penyelamat hidupnya, dan dia juga mendapatkan janji dukungan dari Jie Luo.
Semua ini untuk menunjukkan identitasnya. Dan satu-satunya yang didapat Jia Luo adalah seorang menteri yang tampak bersih di sisinya. Jia Luo sangat marah. Dia hanya bisa menggunakan kata-kata untuk memberi isyarat kepada Feng Tianxing. Biarkan dia menjaga perbatasan. Implikasinya adalah, jangan melompat. Nak, jika Anda membiarkan saya mengambil kesempatan, saya harus berurusan dengan Anda dengan keras. Beberapa iblis yang hadir bisa melihatnya, sementara yang lain linglung. Mereka tampaknya dibagi ke dalam kelas yang berbeda. Feng Tianxing hanya melirik semua orang yang hadir, dan dengan santai melemparkan setan yang ditangkap beberapa hari yang lalu ke aula. Tuan telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk menghubungi klan iblis ini. Saya pikir itu cukup berharga. Saya secara khusus membawanya kembali dan menyerahkannya kepada tuannya. Ada sesuatu di perbatasan, dan murid itu akan pergi. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing pergi tanpa melihat ke belakang. Dan Jia Luo memandangi iblis yang gemetaran yang sedang berlutut di tanah. Matanya berangsur-angsur menjadi tenang. Ini adalah provokasi telanjang. Tapi hati Jia Luo tidak bisa marah sama sekali. Sebaliknya, secara mengejutkan tenang, seperti genangan air yang tergenang. Jia Luo tahu betul bahwa tidak mungkin dia menyerang Feng Tianxing sekarang. Di bawah premis bahwa situasinya baik, itu jelas merupakan solusi terbaik untuk membuat murid-murid ini lebih bersedia melayaninya. Dia tidak ingin membuat perubahan lagi dan memengaruhi dominasinya. Adapun provokasi kecil di depannya, itu tidak seberapa dibandingkan dengan tujuan besarnya. Jika Anda melanjutkan, Anda bahkan tidak akan dapat melakukan pekerjaan dengan baik sebagai respons internal. Setan pergi dengan tergesa-gesa, dan seluruh aula kembali ke keheningan sebelumnya. Jia Luo mengeluarkan peta dengan santai. Di mana kita baru saja berbicara? Rute untuk menyerang keluarga Kan Qiu, yang sarannya terputus, silakan mulai lagi. Dengan Jia Luo memimpin, semua iblis yang hadir mengembalikan pikiran mereka pada penggunaan kekuatan skala besar pertama Jia Luo, dan episode kecil ini sepertinya dilupakan. Hanya satu orang yang melihat pemandangan di depannya dengan diam-diam dan mencibir di dalam hatinya. Jia Luo benar-benar dapat menahan diri, tetapi jika saya membuat beberapa kata, saya akan marah.